Oke, jadi dalam membeli barang kita harus berhati-hati, terutama laptop. Karena laptop bisa dibilang adalah investasi jangka panjang, terlebih lagi buat kalian yang masih kuliah. Nah, di video kali ini saya akan memberikan rekomendasi laptop sesuai dengan jurusan kuliah kalian. Yang pertama, untuk kalian yang jurusannya sosum. Sosum itu meliputi kayak ekonomi, manajemen, akuntansi, sastra, psikologi, dan jurusan lain yang kerjaannya cuman ngetik-ngetik aja. Saya bakal rekomendasiin Infinix InBook X2. Kenapa ini? Karena dari segi harga dia bisa dibilang paling murah. Karena harganya Infinix X2 ini 5 jutaan aja, dan di beberapa marketplace juga saya lihat ada yang jual 4,6 sampai 4,8 juta. Jadi malah di bawah 5 juta rupiah. Saya juga udah pernah bahas di video saya sebelumnya kalau ini adalah laptop di bawah 5 juta yang performanya cukup bagus. Dia juga udah pakai Intel Core i3 generasi ke-10, RAM-nya 8GB, SSD-nya 256, dan yang penting lagi di harga di bawah 5 juta, untuk panel layarnya bukan hanya udah IPS tapi dia juga udah memiliki 100% sRGB. Terus untuk build quality-nya juga all metal, webcamnya ada ring light-nya juga. Jadi untuk kelas harga 5 juta menurut saya dia yang paling baik untuk dibeli di tahun 2022 ini. Kalau kalian pengen tahu lebih lengkapnya, kalian bisa lihat review Infinix InBook X2 di sini atau nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Terus kalau kalian jurusannya masih tetap tapi kalian pengen performanya lebih bagus, terus dia juga lebih ringan dan lebih tipis, ada Realme Book Prime. Harganya ini ada di kisaran 10 jutaan, dan Realme Book Prime ini udah pakai prosesor Intel Core i5 11320H generasi ke-11, dan memori RAM-nya 8GB dual channel. Kalau ditanya feel pemakaiannya sih enak banget ya, dibawa kemana-mana itu ringan, ngecasnya juga cepet, gak sampai 1 jam baterainya udah full. Selanjutnya adalah laptop untuk kalian yang jurusannya itu arsitek, desain, IT, atau jurusan-jurusan yang menggunakan aplikasi yang lebih berat ketimbang aplikasi ketik-mengetik kayak Office. Nah, yang pertama saya pengen rekomendasiin untuk arsitek dan desain dulu, karena dua jurusan ini akan banyak disuruh ngegambar. Yang pertama adalah Asus ZenBook Flip 14 OLED, harganya ini ada di 15 jutaan. Sesuai dengan namanya Asus ZenBook Flip, jadi laptop ini bisa di flip, layarnya pun juga udah touchscreen. Terus kalian juga bisa pakai pen stylus untuk gambar-gambar. Refresh rate-nya 90Hz, dan yang paling penting untuk jurusan ini adalah DCI P3-nya. Jadi dia udah nggak pakai sRGB lagi, dia pakai DCI P3. DCI P3-nya itu ada di 100% lebih luas ketimbang Infinix InBook X2 yang 100% sRGB tadi. Wah, kalau saya sih masuk jurusan desain, lihat laptop kayak Asus ZenBook Flip OLED, wah langsung ngiler, dan pasti saya nabung buat beli karena itu akan membantu untuk investasi saya ke depannya biar menjadi real arsitek. Apalagi untuk spesifikasinya ini, prosesornya dia udah pakai Ryzen 5 5600, RAM-nya 8GB. Kenapa saya pilihin yang Ryzen? Karena IGP bawaannya udah bagus. Tapi kalau misalkan kalian lebih prefer untuk memilih Asus ZenBook Flip 14 OLED yang Intel, ada juga varian Intelnya. Di video beberapa bulan yang lalu kita udah bahas, jadi nanti di deskripsi akan saya kumpulkan laptop-laptop yang udah saya mention tadi, mana aja yang udah pernah saya review. Tapi semuanya sih udah pernah kita review sih. Kita lanjut ke laptop yang kedua, dan laptop yang kedua ini menurut saya cocok buat kalian yang jurusannya IT. Karena laptop ini nggak terlalu bagus untuk color gamut-nya, untuk layarnya. Tapi untuk spesifikasinya oke, layarnya aja yang agak kurang. Jadi laptop yang kedua ini namanya adalah Acer Aspire 7. Ini merupakan salah satu laptop yang harganya bisa saya bilang masih termasuk murah, karena prosesornya udah pakai Ryzen 5 5500U, RAM-nya 16GB, pakai SSD, dan untuk GPU-nya dia pakai Nvidia RTX 3050. Harganya cuma ada di 13 jutaan aja. Jadi RTX 3050, RAM 16GB, SSD 13 jutaan aja. Seperti yang saya bilang tadi, spesifikasinya emang bagus, kuat kalau dipakai jalanin aplikasi yang berat, tapi yang kurang adalah warna dari layarnya. sRGB-nya hanya ada di 64%. Makanya saya bilang ini lebih cocok buat anak teknik dan IT yang hanya butuh spesifikasi tinggi untuk ngejalanin spesifikasinya. Sekarang kita masuk ke laptop yang terakhir. Laptop yang terakhir ini bisa dibilang laptop untuk hampir semua jurusan bisa. Cuman kekurangannya adalah harganya, dan dia lumayan berat karena yang satu ini adalah laptop gaming. Kalau kita ngomongin spesifikasinya laptop gaming, dia udah pasti kenceng, dan ini di seri high-end-nya sebuah brand. Jadi ya lumayan mahal tapi fiturnya lengkap. Laptop yang terakhir ini namanya adalah Lenovo Legion 5. Kenapa Lenovo Legion 5? Karena laptop ini mau dipakai untuk desain, layarnya udah 100 sRGB. Terus kalau untuk render hal berat juga kuat karena spesifikasinya udah pakai Ryzen 5 5600H, high performance, RAM-nya 16GB dual channel, dan RTX 3050. Mau dipakai aplikasi render dan juga game yang lumayan berat, dia masih bisa. Cuman kalau kelasnya udah profesional,
udah lulus kuliah ya bisa ambil Lenovo Legion 7. Dan disclaimer dulu, kalau laptop-laptop yang saya mention tadi adalah laptop yang menurut kita, menurut DKID itu paling oke untuk kantong pelajar. Jadi Infinix Inbook X2 buat yang suka ngetik-ngetik aja dengan budget yang bener-bener rendah, 5 jutaan, karena kalau misalkan kita ngomongin feel input device-nya kayak keyboard dan juga touchpad, menurut saya kekurangannya Infinix di situ. Dia agak kurang gimana gitu. Kalau kita sandingkan dengan Lenovo itu keyboard dan juga touchpad-nya enak banget. Cuma Lenovo kekurangannya di spesifikasi, dan untuk panel IPS-nya Lenovo itu sekarang bisa sampai 7 sampai 8 juta rupiah, apalagi untuk yang Core i3. Jadi kalau kita carinya spesifikasi, Infinix Inbook X2 masih yang paling oke. Realme Book Prime memang dia murah, sekelas Intel Core i5 generasi ke-11, cuman kekurangannya dia ada di softwarenya. Jadi softwarenya Realme itu masih belum sebagus kayak Asus, Lenovo Vintage, dan teman-temannya. Cuman ke depan katanya Realme bakalan kasih ekosistem sama kayak Huawei. Jadi kalau kita punya TWS, HP Realme, dan juga beberapa device Realme itu bisa terseamless lah secara ekosistem. Terus kalau untuk si Acer Aspire 7 ini buat kalian yang memang carinya price to performance, tapi yang perlu digarisbawahi adalah layarnya tadi yang menurut saya kurang bagus karena hanya ada di 64% sRGB. Jadi buat yang jurusannya desain, terus juga desainnya arsitek, ya masih lebih bagus layarnya Infinix Inbook X2. Tapi kalau budgetnya masih gede dan mungkin ke depan bakalan masih dipakai ketika lulus kuliah, ya Lenovo Legion 5 tadi bisa menjadi rekomendasi. Karena secara spesifikasi dia juga udah oke. Secara harga nggak terlalu mahal kalau kita bandingkan dengan Lenovo Legion 7. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja untuk video rekomendasi sesuai dengan jurusan. Kalau misalkan kalian punya unek-unek, punya komentar, punya pendapat lain tentang rekomendasi sesuai jurusan, atau mungkin kalian sekarang jurusannya apa, laptopnya apa, dan memang beneran membantu banget, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk membantu yang lain biar bisa sama-sama memilih laptop yang pas. Dan jangan lupa untuk lihat review-review yang lainnya juga, jadi kalian punya banyak referensi dan banyak informasi, karena sebelum membeli itu penting jangan sampai kena genjutsunya para sales laptop. Intinya seperti itu. Saya Andi Kasti Budi, and see you on the next video. Bye bye.